Oke, balik lagi bersama gua Ans. Jadi sekarang gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang Isekai wa Smartphone. Dikarenakan ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu, oke? Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke inti videonya. Let's go. Melanjutkan pembahasan di video sebelumnya, Toya itu sudah fix akan memakai idenya Lin menggunakan keempat bocah yang Toya selamatkan, yaitu Rob, Fran, Klaus, dan Ion untuk menyelamatkan para adventure. Tapi sebelum memulai rencana penyelamatan, Toya terlebih dahulu memindahkan trio penculik yang di video sebelumnya itu sendirian ke penjara istananya untuk diberikan hukuman. Toya meninggalkan para bocah di pulau itu, di Pulau Amaterasu, dan Lin sebagai pengawal mereka. Dan agar teman-teman trio penculik ini yang ada di kapal itu nggak panik setelah melihat temannya itu ditangkap oleh Toya, Toya pun memindahkan mereka itu menggunakan gate-nya dia, sihir gate-nya dia, bukan pakai gerbang teleportasi, agar teman-temannya ini nggak tahu kalau komplotan mereka itu udah keciduk 3. Selain itu, Toya juga menceritakan masalah ini secara rinci dengan Rerisha, yang berakhir trio penculik ini dipecat untuk selamanya dari Guild Adventure. Jadi walaupun mereka memakai nama samaran ke depannya, mereka tetap tidak akan diperbolehkan lagi mendaftar menjadi adventure. Kemudian setelah pihak Guild sudah memberikan hukuman mereka berupa pemecatan permanen, sekarang giliran pihak Toya atau negara Brunhild untuk memberikan mereka hukuman. Semisal kalau Toya itu memakai aturan di Regulus, maka mereka fix akan dihukum mati. Akan tetapi sayangnya Brunhild itu tidak memiliki aturan seperti di Regulus itu. Atau lebih tepatnya Toya belum membuat aturannya, karena Toya belum kepikiran akan datang masalah seperti ini. Jadi untuk sekarang Toya itu cuma membuat aturan mendadak yang sepantasnya saja untuk mereka dapatkan. Dan pas karena Toya itu teringat dengan sihir kuno yang Toya pelajari di perpustakaan Babylon, Toya memutuskan untuk memberikan mereka sihir itu. Sihir itu adalah sihir kegelapan yang bersifat seperti kutukan, yang kalau si targetnya itu melanggar janji yang diberikan oleh si pengguna atau kita sebut Toya, maka si targetnya itu akan menerima sebuah hukuman yang sudah diatur oleh si Toya atau si pengguna sihir ini. Sihir ini itu bersifat permanen. Jadi sihir ini itu akan terus menempel ke si korban sampai si korban itu mati. Nama sihirnya adalah Guilty Crush. Dan janji yang Toya berikan ke trio itu sangatlah simpel, tapi hukumannya itu sangat mengerikan. Yaitu mereka tidak diperbolehkan untuk menyakiti orang lain dalam segi hal apapun. Perasaan, fisik, mental, dan sebagainya. Pokoknya kalau perbuatan mereka itu dapat menyakiti seseorang, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Bahkan kalau mereka itu menolak cinta cewek dan si ceweknya itu patah hati, mereka akan tetap kena hukuman juga. Dan hukuman yang Toya berikan itu adalah jika mereka melanggar, maka satu demi satu indera mereka itu akan menghilang atau lumpuh. Awalnya satu jari mereka akan lumpuh, kemudian jika masih melanggar lagi, jari yang lainnya akan lumpuh, dan seterusnya begitu hingga kedua tangannya, kakinya, kelima indera mereka, dan yang terakhir jantung mereka, atau dengan kata lain mereka akan langsung mati. Tapi untuk pengecualian, jika mereka melakukan kejahatan yang sangat besar, maka tanpa berbelit-belit seperti tadi, mereka pasti akan langsung mati. Gak ada kelonggaran pokoknya dari hukumannya ini. Keputusan Toya itu memberikan hukuman ini itu agar mereka itu 1000% menjadi orang baik, dan agar mereka itu mengasingkan diri mereka sendiri ke pelosok. Wajah trio penculik itu pun langsung membiru ketika mendapatkan hukuman ini. Dan belum ada beberapa menit, si gemuk langsung mendapatkan hukumannya. Karena dia mengomel ke si kurus yang membuat perasaan si kurus itu tersakiti. Setelah itu mereka pun dibuang ke Euron oleh Toya. Dengan begini, satu masalah pun telah kelar. Sekarang Toya tinggal mengurus komplotan mereka yang ada di kapal budak. Malam hari pun telah tiba. Toya balik lagi ke Pulau Amaterasu di hutan dekat dungeon dan berkumpul dengan yang lainnya. Kemudian mereka pergi ke lokasi kapal budak para penculik itu menggunakan gate. Dan sepi sudah para bocah yang tiba-tiba berpindah ini kaget gitu melihat diri mereka itu tiba-tiba berpindah. Sebelum meluncur, Toya itu meminta ke para bocahnya itu untuk menyerahkan senjata mereka ke Toya, agar Toya itu bisa menyimpannya di storage-nya untuk sementara waktu. Karena peran mereka di sini adalah berpura-pura ketangkep. Apalagi si trio penculik ini kan tercatat suka melucuti korbannya. Jadi jika mereka membawa senjata mereka, malah acting mereka akan langsung ketahuan gitu. Mereka pun menuruti perkataan Toya dan menyerahkan senjata-senjata mereka. Toya menaruh senjata-senjata mereka
ke dalam storage-nya, dan sebagai gantinya Toya itu memberikan 2 item, yaitu pisau lipat kecil dan pita ukuran 1 meter. Selain itu Toya juga mengeluarkan tali dan penyumbat mulut untuk mengikat mereka berempat. Tentu karena ini acting, Toya mengikatnya itu agak kendor supaya mereka itu bisa melepaskannya nanti. Setelah selesai mengikat mereka, Toya memanggil monster summoner berupa tikus kecil yang Toya taruh di kantong rope, supaya Toya itu bisa mengetahui situasi para bocah ini di dalam kapal melalui si tikus itu. Dan untuk sentuhan terakhir, Toya itu mengubah penampilannya menjadi si kurus dengan miripnya, dan membuat 2 bayangan yang mirip seperti si gemuk dan si botak menggunakan program dan mirits. Rob memuji kemampuan Toya yang bisa menjadi sangat mirip seperti si kurus. Kalau di sini Lin itu nggak jadi ikut. Dia lebih memilih untuk melihat situasi dari kejauhan. Setelah semua persiapan sudah kelar, misi penyelamatan para adventur yang diculik pun dimulai. Toya dengan wujud si kurus pun menarik keempat bocah menuju ke kapal budak. Dengan di samping keempat bocah itu ada 2 bayangan si gemuk dan si botak. Di pantai Toya itu dapat melihat ada 2 kapal yang terparkir di sana. Lalu di samping kapal itu ada 4 orang yang menjaga kedua kapal itu. 3 di antara orang itu adalah budak petarung, dan satunya lagi itu adalah salah satu si penculik. Toya menghampiri mereka, kemudian si penculik memuji Toya karena telah mendapatkan 4 bocah. Setelah itu dia menawarkan 2 emas untuk laki-laki yaitu Rob dan Klaus, dan 5 emas untuk perempuan yaitu Fran dan Ion. Dalam hati Toya itu sudah benar-benar kesal gitu, udah marah sama tawarannya ini. Nyawa orang dengan entengnya mereka itu hargai dengan harga yang murah. Yaitu kalau di yen kan, 1 koin emas itu adalah 100.000 yen. Jadi 200 yen dan 500 yen gitu. Tentu mereka itu pasti akan menjualnya lagi sih dengan harga tinggi ke orang-orang kaya, tapi tetap aja gitu. Orang ini memiliki ciri-ciri seperti gigi taringnya yang keluar dan ekspresinya itu menjijikan. Kita sebut aja lah si taring lah biar gampang. Karena Toya nggak mau basa-basi dengan si taring ini. Takutnya kalau Toya itu kelamaan lihat mukanya dia, mungkin Toya itu nggak bisa mengendalikan amarahnya lagi dan berakhir mukul dia dan berakhir rencananya sia-sia saja. Jadi Toya langsung menerima aja tawarannya nih orang. Awalnya si taring ini sedikit curiga karena kan si trio ini kan tumben biasanya itu dia nawar lagi harganya, nggak mungkin langsung nerima gitu. Tapi dengan cepat Toya itu berhasil menutupinya dengan alasan kalau Toya itu sedang sibuk gitu dalam wujud si kurus ini. Toya mengambil emas yang diberikan si taring. Lalu dengan perasaan yang masih marah, Toya pergi ke tempatnya Lin untuk mengawasi dari jauh juga. Setelah Toya bertemu dengan Lin, Toya langsung mengaktifkan Sirlock Sense-nya untuk melihat keadaan keempat bocah itu dari tempatnya ini. Di sini Toya itu dapat melihat kalau setelah Toya pergi, si taring itu langsung menggiring keempat bocah itu ke dalam kapal dan mulai berlayar. Bisa dikatakan misi penyusupan itu untuk sekarang telah berhasil. Tinggal misi penyelamatan saja. Lin berharap keempat bocah itu berhasil bertemu dengan adventur lainnya yang mereka culik. Kemudian Lin bertanya ke Toya berapa banyak adventur yang dianggap mati baru-baru ini oleh Guild. Toya pun menjawab kalau menurut yang Toya dapatkan dari Rerisha, ada 10 kasus adventur pemula yang dinyatakan mati di dalam dungeon dan hanya menyisakan guild card mereka. 10 adventur itu terdiri dari 4 laki-laki dan 6 perempuan. Di sini Lin itu sedikit heran. Dia nanya lagi ke Toya kenapa lebih banyak perempuannya. Toya pun menjawab kalau menurut Toya itu dikarenakan perempuan itu lebih gampang ditangkap dan harganya itu lebih mahal. Makanya perempuan itu lebih banyak mereka tangkapi ketimbang laki-laki. Menurut kabar yang beredar di kalangan para adventur yang Toya dapatkan, terdapat banyak kasus penindasan untuk para pemula adventur dari para senior mereka. Para rookie-rookie ini dipaksa masuk ke party para senior mereka lalu dijadikan umpan untuk monster sihir, dan parahnya upah mereka itu dipotong setengah dengan alasan upeti gitu. Karena kasus penindasan ini, banyak pemula yang memutuskan untuk berpetualang sendiri. Dan karena mereka ini pemula, rasio mereka diculik seperti kasus sekarang ini jadi lebih tinggi. Makanya ya gampang gitu. Karena nggak ada yang dampingin mereka, orang profesional yang dampingin mereka itu nggak ada. Kita juga berharap keempat bocah ini aman gitu di dalam. Selama mereka nggak memberontak dan masih berpura-pura, seharusnya masih akan aman. Tapi Toya tetap tidak bisa tenang. Toya langsung menghubungkan 2 indranya yaitu penglihatan dan pendengarannya ke tikus yang Toya taruh di kantongnya Rob. Dengan begitu sekarang Toya itu bisa melihat dan mendengar apa yang tikus itu lihat dan dengar. Alasan Toya itu cuma menghubungkan 2 indra saja, yaitu penglihatan dan pendengarannya ke tikus yang Toya taruh di kantongnya Rob. Dengan begitu sekarang Toya itu bisa melihat dan mendengar apa yang tikus itu lihat dan dengar. Alasan Toya itu cuma menghubungkan 2 indra saja, yaitu penglihatan dan pendengarannya ke tikus yang Toya taruh di kantongnya Rob.
Karena sebelumnya Toya itu pernah bereksperimen menghubungkan indera perasanya juga ke hewan untuk merasakan makanan hewan. Dan yang Toya dapatkan itu adalah rasa yang sangat menjijikkan dari serangga yang hewan itu makan. Semenjak itu Toya itu nggak mau lagi menghubungkan indera perasanya. Balik lagi ke inti cerita, sekarang Toya itu melihat keempat bocah ini sedang digiring oleh si Taring ke ruangan bos mereka. Sesampainya di ruangan itu, Toya itu dapat melihat si bos ini yang memiliki ciri-ciri gemuk, memakai jaket wol, sabuk, membawa pisau emas di pinggangnya, pakai sepatu yang ujungnya itu melengkung ala-ala India gitu, dan juga memakai turban atau topi ala Arab. Bisa dibilang stylenya itu kayak Sinbad si pelaut, tapi versi gemuknya. Si Taring ini menyebut bosnya ini dengan nama Javel. Menurut informasi yang Toya tahu, Javel adalah pedagang budak terkenal di Sandora dan juga seorang kriminal kelas berat. Menurut undang-undang di Sandora, menculik seseorang untuk dijadikan sebagai budak tidak diperbolehkan. Budak resmi yang dijual belikan di sana hanya budak yang memang memiliki riwayat kejahatan yang besar. Akan tapi di balik aturan yang ramah itu, ada banyak sekali segudang cara untuk membelokkannya yang sering dilakukan pedagang budak di sana. Contohnya seperti menjerat seseorang dengan hutang dan seperti kasus Javel ini menculik seseorang secara diam-diam di negara lain. Mereka yang sudah ditangkap dan dijadikan budak, omongan mereka atau pembelaan diri mereka itu tidak akan pernah didengarkan oleh pemerintah Sandora. Walaupun pemerintah tahu kalau mereka itu dijebak, pemerintah itu akan lebih memilih untuk style budak. Jadi jika seorang itu sudah menjadi budak di Sandora, maka mereka akan seterusnya menjadi budak hingga akhir hayat mereka. Ya bisa dibilang Sandora ini negara yang sama kayak Euron. Bedanya lebih kejam aja daripada Euron. Karena di Euron itu ada sistem budak juga. Tapi bedanya budak di Euron itu masih ada harga dirinya gitulah. Balik lagi ke inti cerita, setelah si Taring ini dan si Javel ngomong tentang tangkapan mereka yaitu si keempat bocah ini, si Taring pun kemudian menggiring keempat bocah itu ke lembung kapal yang di sana sudah terdapat 2 penjara. Satu untuk laki-laki dan satu untuk perempuan. Tentunya penjara itu untuk korban-korban mereka. Di dalam penjara-penjara itu, Toya itu dapat melihat 4 laki-laki dan 6 perempuan sesuai seperti diinformasikan. Keempat bocah itu lalu dibagi dan dimasukkan ke dalam sel-sel mereka masing-masing. Setelah masuk ke dalam sel, Rob, Klaus, Fran, dan Ion pun langsung berbagi informasi kepada mereka seperti yang sudah direncanakan. Beberapa di antara mereka ada yang tidak sehat karena kekurangan makanan. Tapi untungnya mereka itu tidak menerima perlakuan kejam lainnya. Melihat kondisi mereka saat ini bisa dibilang itu baik-baik saja. Toya maunya langsung menyelamatkan mereka menggunakan gate saat ini. Tapi dengan segera Toya itu dihentikan oleh Lin. Sambil tersenyum, Lin menjelaskan kepada Toya kenapa dia itu menghentikan Toya. Alasannya itu karena agar mereka itu bisa belajar dari pengalaman mereka sekarang itu untuk bersembunyi dari para penculik selagi kabur, lindungi satu sama lain, dan memahami situasi sebelum beraksi. Supaya kedepannya itu jika dihadapkan masalah yang seperti sekarang, setidaknya mereka itu punya pengalaman. Toya pun menuruti permintaannya Lin dan balik lagi memantau keempat bocah itu dan para adventur yang diculik melarikan diri. Sekarang keempat bocah itu mencoba untuk melarikan diri dengan 2 item yang Toya berikan ke mereka tadi bersama dengan para adventur yang diculik. 2 item itu bukan hanya item biasa. Pisau lipat yang Toya kasih adalah pisau lipat yang terbuat dari material monster kristal. Jadi jangan ditanyakan ketajamannya. Lalu untuk pitanya itu tuh sudah di-enchant sedemikian rupa sehingga jika ditarik maka pita itu bisa berfungsi menjadi cambuk yang bisa melumpuhkan lawannya. Keempat bocah itu pun memotong jeruji penjara dengan pisau lipatnya mereka dan mulai menyelinap keluar dengan tenang bersama dengan tahanan lainnya. Karena Toya sudah greget mau bantu, Toya pun minta izin ke Lin lagi untuk membantu gitu. Tapi karena Toya juga nggak mau mengganggu pengalaman mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi Toya di sini cuma mau bantu mereka mengulur waktu agar mereka itu bisa kabur dengan mudah. Lin pun mengizinkan Toya. Dengan begitu Toya langsung melepaskan sinkronasinya dengan si tikus. Kemudian dengan cepat Toya itu pergi ke atas kapalnya mereka. Begitu sampai Toya itu mengisi Brunhilde-nya dengan peluru explosion yang versi lemah. Setelah itu Toya pun menembaki tiang-tiang kapal itu dengan peluru explosionnya untuk membuat kegaduhan di sana agar fokus semua orang yang di kapal itu teralihkan ke Toya. Dan para bocah-bocah itu dan adventur lainnya bisa kabur dengan mudah dari sana. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Kalau ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subnya.
Okay, see you next video and さよなら。アディオス。バイ。バイ。Hasta la vista, everybody.